Ada masa di mana internet Indonesia tidak didominasi oleh algoritma TikTok atau feed Instagram. Masa di mana reputasi seseorang tidak diukur dari centang biru, melainkan dari deretan kotak hijau bernama cendol. Selamat datang di era di mana kita memanggil orang asing dengan sebutan Gan, Sis, Mimin, dan Momot. Ini adalah era Kaskus. Kaskus pernah menjadi situs nomor 1 di Indonesia. Valuasinya sempat ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah sebelum masa unicorn dimulai. Kaskus bukan sekedar forum, ia adalah tulang punggung ekonomi informal dan pusat budaya pop Indonesia selama 1 dekade. Pernah mengklaim diri sebagai the largest Indonesian community, Kaskus adalah raja tak terbantahkan. Tempat lahirnya bahasa gaul, tempat jual beli paling liar namun paling guyup, dan tempat di mana segala informasi bocor pertama kali. Tapi hari ini, Kaskus terasa seperti kota tua yang ditinggalkan penghuninya. Masih ada, tapi sunyi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana raksasa yang mendikte budaya internet ini bisa tersungkur? Sebelum kita putar kembali waktu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Mari kita bedah sejarah Kaskus. Kisah ini dimulai jauh dari Jakarta, tepatnya di Seattle, Amerika Serikat pada tanggal 6 November 1999. Saat itu, Andrew Darwis, Ronald Stefanus, dan Budi Darmawan hanyalah mahasiswa yang sedang pusing dengan tugas kuliah. Dengan modal nekat konon hanya sekitar $7, Andrew membuat sebuah portal sederhana. Namanya Kaskus, singkatan dari Kasak Kusuk. Tujuannya simpel, tempat orang berbisik-bisik mencari informasi serta mengobati rindu mahasiswa Indonesia di luar negeri akan berita dari tanah air yang saat itu sedang panas pasca reformasi. Awalnya, Kaskus hanyalah portal berita amatir. Isinya copy-paste dari sumber lain. Trafiknya menyedihkan. Namun Andrew melihat celah. Mahasiswa Indonesia di luar negeri butuh tempat nongkrong. Ia mengubah formatnya menjadi forum diskusi menggunakan software V-Bulletin. Tapi ada satu rahasia umum yang membuat Kaskus bertahan di masa-masa awal yang sulit ini. Kita harus jujur, BB17 atau subforum buka-bukaan 17 yang berisi konten dewasa adalah magnet traffic terbesar Kaskus di awal 2000-an. Meskipun kontroversial, BB17 lah yang membuat orang rela nongkrong berjam-jam di warnet. Ini adalah fase underground Kaskus, liar, tanpa aturan, tapi tumbuh gila-gilaan. Namun, keajaiban terjadi saat Andrew memutuskan pulang ke Indonesia di tahun 2008 dan bertemu dengan Ken Din Lawadinata. Ken melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, potensi komunitas. Di tangan duet Andrew sebagai teknisi jenius atau Mimin dan Ken sebagai CEO visioner, Kaskus bertransformasi. Mereka memindahkan server dari AS ke Indonesia. Langkah ini beresiko, tapi brilian. Hasilnya, boom! Kaskus bisa diakses secepat kilat. Gambar loading tanpa jeda. Kaskus mulai meledak. Ini mematikan kompetitor forum lain yang masih lemot. Rebranding dan pembersihan dilakukan demi menarik iklan dari brand besar. Kaskus harus tobat. BB17 ditutup permanen. Banyak user marah, tapi ini langkah bisnis yang krusial. Kaskus berubah citra dari situs nakal menjadi the largest Indonesian community. Brand besar mulai antre pasang iklan. Uang mulai mengalir deras. Tahun 2008 hingga 2012 adalah masa di mana Kaskus bukan hanya sebuah website, ia adalah rumah bagi pengguna internet Indonesia. Apa yang membuat Kaskus begitu dikdaya? Pertama, budaya. Kaskus menciptakan bahasanya sendiri. Pertamax, Gan, Maho, Igo, BB++, Bata, Cendol, Sundul. Jika kamu tidak tahu kata-kata ini, kamu dianggap kudet. Kedua, FJB, forum jual beli. Sebelum ada Tokopedia atau Shopee, FJB adalah marketplace terbesar di Indonesia. Transaksinya gila, dari jualan kolor bekas, gadget sampai jual beli tank dan helikopter semua ada di FJB. Sistemnya trust-based, modal percaya, transfer langsung, kirim barang.
Kalau takut, pakai Rekber atau rekening bersama. Ketiga, The Lounge, tempat di mana segala topik dibahas. Dari konspirasi, cerita horor keluarga tak kasat mata, sampai investigasi amatir kasus kriminal yang terkadang lebih cepat dari polisi. Tahun 2011, GDP Venture atau Jarum Group masuk menyuntikkan dana. Kaskus pindah ke kantor mentereng, karyawan ratusan. Andreo dan Ken menjadi selebriti startup. Film tentang mereka bahkan dibuat. Kalian masih ingat film Sundul Gun, The Story of Kaskus? Film tersebut mengangkat cerita tentang bagaimana kisah awal mula dirintisnya forum daring terbesar di Indonesia, Kaskus. Seolah-olah Kaskus tidak akan pernah mati. Namun seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Di balik kemegahan itu, retakan mulai muncul. Kejatuhan Kaskus tidak terjadi dalam semalam, tapi karena serangkaian keputusan dan perubahan zaman yang gagal diantisipasi. Blunder pertama, Kaskus Beta dan live posting. Sekitar tahun 2012-2013, Kaskus melakukan overhaul tampilan besar-besaran. Transisi dari V-Bulletin ke engine buatan sendiri, Kaskus Beta. Tujuannya bagus, tapi eksekusinya berantakan. Link mati, search engine rusak, dan captcha yang menyiksa. User lama yang setia merasa rumah mereka diacak-acak. Banyak yang mulai log out dan tidak pernah kembali. Blunder kedua, serangan marketplace unicorn. Saat Kaskus sibuk membenahi tampilan, Tokopedia, Bukalapak, dan kemudian Shopee muncul dengan senjata mematikan, keamanan sistem dan subsidi ongkir. Di FJB Kaskus, kamu harus hati-hati agar tidak ditipu. Di Tokopedia, uangmu aman. Orang Indonesia yang pragmatis mulai meninggalkan FJB. Kenapa harus ambil resiko transfer langsung ke agen yang tidak dikenal kalau bisa pakai sistem escrow yang aman? FJB yang menjadi tulang punggung traffic Kaskus perlahan mati. Blunder ketiga, tragedi Black Panda. Ini adalah paku terakhir di peti mati FJB. Black Panda adalah penyedia jasa Rekber paling terpercaya saat itu. Reputasinya dewa. Tapi pada 2015, Black Panda membawa lari uang nasabah miliaran rupiah. Kepercayaan komunitas hancur lebur. Kaskuser sadar, bahkan di tempat paling aman pun mereka tidak aman. Blunder keempat, mobile app yang terlambat. Saat dunia beralih ke smartphone, aplikasi Kaskus terasa lambat dan tidak user-friendly. Orang lebih suka scrolling Facebook, Instagram, atau Twitter X yang lebih visual dan cepat. Lalu bagaimana nasib Kaskus sekarang? Kaskus masih hidup, mereka tidak bangkrut, tapi jiwanya telah berubah. Kaskus kini lebih mirip portal berita dan agregator konten video. Fitur forumnya masih ada, tapi engagementnya jauh menurun. Istilah Pertamax sudah jarang terdengar. Diskusi-diskusi liar dan cerdas yang dulu menjadi ciri khas, kini tenggelam oleh bot atau thread promosi. Andreo Darwis masih menjadi ikon, tapi Kaskus bukan lagi pusat gravitasi internet Indonesia. Ia telah menjadi museum hidup, sebuah monumen yang mengingatkan kita bahwa di dunia teknologi, adaptasi atau mati adalah hukum mutlak. Kaskus mungkin sudah kehilangan masa jayanya, tapi kita tidak bisa menyangkal warisannya. Kaskus mengajarkan orang Indonesia cara berinternet. Kaskus mengajarkan kita berdiskusi, berdebat, dan bertransaksi online pertama kali. Bagi kita yang pernah merasakan refresh page berkali-kali demi mengejar ISO 2000, Kaskus akan selalu menjadi the largest Indonesian community di hati kita. Apakah kamu punya kenangan manis atau pahit di Kaskus? Tulis ID Kaskusmu di kolom komentar, siapa tahu ketemu teman lama. Terima kasih Mimin, terima kasih Momot, dan terima kasih untuk kalian para Kaskuser yang pernah meramaikan jagat maya. Terima kasih juga sudah bernostalgia bersama. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah nostalgia teknologi berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.